saya Nyoman Anggi Tridiantari, NPM 20202331213005. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang siklus ekonomi. Jadi, apa itu siklus ekonomi? Siklus ekonomi atau economic cycle adalah fluktuasi ekonomi antara periode pertumbuhan atau ekspansi dari periode pelemahan atau resesi. Adapun tahapan siklus ekonomi, yang pertama yaitu tahapan ekspansi, yang kedua tahapan resesi, dan yang ketiga tahapan perlambatan, terakhir tahapan pemulihan. Di mana tahapan ekspansi adalah aktivitas memperluas usaha yang ditandai dengan menciptakan pasar baru, memperluas fasilitasi, peningkatan ekonomi, dan pertumbuhan dunia usaha. Tahapan inflasi ini ditandai dengan inflasi yang semakin meningkat dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang meningkat atau kanan atas. Tahun 2006 sampai tahun 2007 adalah contoh tahap ekspansi di mana tingginya harga minyak dunia yang berimbas pada meningkatnya harga-harga komoditas. Hasilnya tingkat inflasi meningkat terus dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi juga mengalami peningkatan seiring dengan meningkatnya produksi dan ekspor terutama pada sektor komoditas. Instrumen investasi yang cocok pada tahapan ini adalah saham dan komoditas. Sektor akan diuntungkan secara langsung adalah sektor perkebunan dan pertambangan, aneka industri dan properti. Tahapan yang kedua yaitu tahapan resesi. Tahapan resesi adalah kondisi ketika produk domestik bruto menurun atau ketika pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama 2 kuartil atau lebih dari 1 tahun. Tahapan resesi ini ditandai turunnya tingkat inflasi yang memicu penurunan tingkat suku bunga dan penurunan ekonomi yang masih melambat atau kiri bawah. Instrumen investasi yang cocok untuk dikoleksi adalah obligasi, baik obligasi korporasi maupun obligasi pemerintah. Sedangkan untuk sektor saham memfavoritkan sektor infrastruktur dan barang konsumen. Yang ketiga yaitu tahapan perlambatan. Tahapan perlambatan ditandai dengan tingkat inflasi dan suku bunga yang masih tinggi, namun pertumbuhan ekonomi mulai mengalami perlambatan atau kanan bawah. Tingginya tingkat suku bunga dan harga komoditas cepat atau lambat akan menyebabkan penurunan permintaan dan pada akhirnya akan menyebabkan perlambatan ekonomi seperti yang terjadi saat ini. Instrumen investasi yang tepat adalah instrumen pasar uang seperti deposito dan pasar uang. Sedangkan untuk sektor yang berpotensi diuntungkan adalah sektor barang konsumsi. Pada tahun 2014, tanda-tanda perubahan ini sebenarnya sudah terlihat ketika Bank Indonesia mulai menaikkan BI rate untuk mengekang tingkat inflasi pada bulan November 2014. Kenaikan inflasi sendiri tidak menandakan perpindahan tahapan dalam siklus makroekonomi. Namun, jika kenaikan inflasi kemudian memicu kenaikan suku bunga, berarti sudah ada indikator yang kuat bahwa situasi akan berubah. Ketika pemerintah mulai menaikkan suku bunga, investor seharusnya sudah mulai memindahkan fokus dari instrumen saham ke instrumen pasar uang. Namun demikian, euforia yang terbawa dari tahun 2014 ini masih terlalu kuat sehingga investor pada tahun 2015 masih memilih saham untuk reksadana saham sebagai instrumen pilihan utamanya. Yang keempat yaitu tahapan pemulihan. Tahapan pemulihan ditandai dengan tingkat inflasi yang masih rendah, namun perekonomian mulai menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi yang positif. Untuk mengetahui apakah tahapan pemulihan ini sudah terjadi atau tidak, investor bisa mencermati salah satu indikator penting yaitu tingkat penyaluran kredit perbankan dan NPL. Pada tahapan ini, instrumen inti akan kembali berpindah dari obligasi saham. Sektor-sektor yang menjadi favorit adalah sektor industri dasar, keuangan, dan properti. Selanjutnya yaitu contoh kasus siklus ekonomi di Indonesia. Akhir-akhir ini isu resesi mulai banyak tersiar, mulai dari Yunani
yang gagal bayar, utang Indonesia yang terancam tidak terbayar sampai perlambatan ekonomi global. Saat isu tentang resesi mulai mengemuka, para pelaku pasar modal biasanya dilanda kegalauan. Terkadang, kegalauan ini diaktualisasi dengan aksi panic selling untuk mengamankan modalnya. Tak jarang cut loss dalam jumlah yang tak sedikit pun tak terelakkan lagi bagi seorang trader. Sementara itu, untuk investor jangka panjang, biasanya resesi adalah momen berkah tersendiri yang memungkinkan mereka mengamalkan prinsip beli perusahaan yang luar biasa dengan harga yang terlalu mudah. Pada momentum resesi inilah, saham super seperti UMTR diperoleh dalam harga super diskon. Resesi terdekat yang pernah melanda negeri ini adalah tahun 2008. Isu hak tanggungan subprime saat ini menjadi pemicu menjalarnya resesi di berbagai belahan dunia, tak terkecuali di Indonesia. Indeks harga saham gabungan yang sempat menorehkan rekor di awal tahun 2008 dengan menembus level 2.800-an anjlok pada akhir bulan Oktober di level 1000-an. Satu fenomena menarik saat ini adalah ketika para investor dan trader domestik melakukan aksi panic selling. Justru pada para investor asing membukukan net buy di akhir tahun ini. Ketika resesi tahun 2008 berimbas pada indeks harga saham gabungan yang menyentuh level terendah tahun ini, volume bersih asing malah meningkat. Bahkan di kuartal keempat saat indeks harga saham gabungan berada di level 1000-an, nilai beli bersih investor asing menorehkan persentase terbesar dalam kurun waktu setahun tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa ketika resesi, tersimpan peluang bagi para investor untuk merestrukturisasi portofolionya dengan memilih saham-saham berfundamental bagus dengan manajemen kredibel dan prospek industri yang cerah.